Di luar sana banyak orang yang tidak pintar dari lo dan gak lebih baik dari lo, tapi dia berusaha merebut masa depan lo. Hidup yang kalian impikan itu sangat sulit sekali. Meraih kesuksesan itu sangat sulit sekali. Di situ kalian duduk bermalas-malasan itu merugikan kalian sendiri. Waktu adalah energi, teman-teman. Kalau kalian malas-malas, itu hanya alasan yang elegan untuk kebodohan kalian sendiri. Di posisi sekarang, kalian sedang menunggu untuk meraih kesuksesan tersebut. Sedangkan di luar sana, banyak orang yang berlomba-lomba untuk merebut kesuksesan dan sering gagal dan mereka ulang kembali. Sedangkan kalian hanya untuk menunggu waktu momen yang pas. Di situ kalian tidak akan pernah tercapai apa yang kalian mau. Oke, di sini saya membuat video ini hanya untuk melaksanakan tugas yang kemarin-kemarin itu melakukan kesalahan karena saya tidak presentasi, akhirnya saya dapat tugas ini. Pertanyaannya begini, ini tugas untuk yang telat berpresentasi, yang telat mengumpulkan makalah dan PPT. Sedangkan PPT saya dan makalah itu sudah 1 minggu yang lalu. Penanggung jawabnya tidak bertanggung jawab, mungkin seperti itu ya. Tapi saya tidak tidak peduli ya. Kemungkinan kalau saya PJ, pada saat itu saya PJ, saya akan memberitahu teman-teman bahwasanya Jumat tanggung mulo rek, besok Sabtu presentasi, mungkin itu. Karena apa? Saya sangat minim informasi. Tapi tidak apa-apa. Saya di sini tidak mencari musuh. Saya hanya mencari keadilan. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Kali ini saya akan bahas buku ini. Sekilas sudah saya jelaskan dari awal terkait buku ini atau isi dari sebuah buku ini. Ya, tentu saja ini buku kesayangan saya. Ini buku sudah 3 tahun saya baca, selesai semua. Saya tidak pernah bosan membaca buku ini karena saya ingin sukses. Saya berambisi untuk sukses. Di sini sudah jelas untuk dibaca oleh orang-orang yang sedang berjuang menuju sukses. Itu sangat sulit sekali, teman-teman. Teman-teman nggak bisa. Satu kali gagal, teman-teman nggak usah untuk menyerah. Itu hanya 1 kali, bahkan 2 kali, bahkan 3 kali, maupun 10 kali. Coba teman-teman ulang terus tersebut. Fokus, riset, fokus satu bidang, diulang-ulang terus sampai kamu dapat hasilnya. Jangan mudah putus asa. Di setiap pintu pasti ada kunci. Kunci yang hilang kita bisa dobrak. Didobrak pun tidak bisa, kita bisa lewat belakang. Lewat belakang pun tidak bisa, kita bisa lewat atas. Atas pun tidak bisa, kita bisa lewat bawah, teman-teman. Tergantung cara berpikir teman-teman dan tergantung cara usaha teman-teman. Di sini sudah jelas. Penerbit Gunung Jati Jakarta. Ini buku Napoleon, teman-teman ya. Saya sangat suka sekali terkait Napoleon. Jadi teman-teman jangan tolol ya, teman-teman ya. Sukses itu sangat sulit sekali. Siapa yang bilang? Contoh nih, saya buka usaha nih, sukses terus. Saya nggak pernah rugi, saya nggak pernah bangkrut, saya nggak mungkin bangkrut kalau buka usaha ini. Di sini sudah sangat jelas sekali, teman-teman. Ini buku penerbit Gunung Jati Jakarta. Ini buku Napoleon, teman-teman ya. Saya suka sekali membaca buku terkait Napoleon. Ya, kalau teman-teman nggak tahu Napoleon bisa searching di Google, teman-teman ya. Tidak saya perlu jelaskan. Di sini hanya saya jelaskan motivasi ya, karena tugas saya di situ. Oke, judul buku ini teman-teman ya, Berpikir Maju, Sumber dari Setiap Sukses. Kenapa kok kita harus berpikir maju di zaman sekarang, teman-teman? Karena apa, teman-teman? Di era dulu, mata uangnya bukanlah kertas, teman-teman, tapi bulu di zaman Romawi. Yang kedua, teman-teman ya, itu adalah kerang untuk tukar. Habis itu barter. Habis itu, salah. Mungkin barter sebelum kertas ya. Saya lupa. Tapi di situ ada yang mahal, yaitu emas, teman-teman ya. Sekarang apa untuk alat tukar barang? Yaitu uang kertas. Kalau di Indonesia rupiah, kalau di Amerika dolar. Ya. Kekayaan itu adalah dasar
daripada sebuah kebahagiaan, teman-teman. Ada nih orang yang nggak punya uang, ada yang bilang uang itu nggak bikin saya bahagia, mas. Nggak mungkin. Itu adalah mental-mental yang sangat tidak berpikir panjang, teman-teman ya. Tidak berpikir panjang. Uang itu adalah sumber dari kebahagiaan. Kita banyak uang, kita bisa lakuin apa saja yang ada di dunia ini. Kita bisa beli apapun yang ada di dunia ini. Kata siapa uang nggak bikin Anda bahagia? Itu sangat bodoh sekali, teman-teman. Kita bikin usaha dari apa? Dari uang. Di dunia ini mana ada yang nggak ada uang, teman-teman. Jangan bicara soal akhirat. Kita nanti akhirat ya. Kita nggak usah bekerja gini-gini ya. Matamu. Bekerja pun itu juga ibadah, teman-teman ya. Kalian bisa nafkahi istri, nyekolahin anak, ngasih orang tua, sedekah ke rakyat yang mohon maaf kurang mampu. Loh, itu salah satu bentuk daripada sebuah untuk menuju ke akhirat, teman-teman. Terus bersyukur yang macam apa kalian maksud? Bersyukur wis sakmene ae rezekine, ojo akeh-akeh. Iki wis disyukuri ae. Soale Gusti Allah ngekek sakmene, mata kakimu. Awakmu yang males, ya kan? Yus iki ini adalah salah satu yang saya bicarakan di isi buku ini, teman-teman ya. Oke, ini salah satu. Karena apa? Tugas saya hanya meringkas, teman-teman. Oke, sekarang saya lanjut. Meraih kesuksesan itu sangat sulit sekali, teman-teman. Kalian harus siap-siap untuk menderita, teman-teman ya. Ini fakta. Karena orang yang sukses itu prosesnya sangat sulit sekali, teman. Pasti mengalami kegelapan. Salah satu contohnya kegelapan yaitu aduh kok gagal ya, terus si opo iki. Nah, itu salah satu kegagalan. Tapi ketika kalian di posisi itu, apakah kalian berhenti? Sudah nyoba 5 kali berhenti, sudah nyoba 10 kali berhenti, bahkan nyoba 30 kali pun kalian berhenti. Itu sangat tolol sekali, teman-teman. Kalian hidup di dunia ini jangan gantungin teman-teman kalian, jangan gantungin orang tua. Kalian itu sendiri. Ilmu pengetahuan adalah kekuatan. Makanya saya bilang dari awal, di dunia ini milik orang yang berani, teman-teman ya. Yang bisa kontrol hanyalah otak kalian. Oke? Jadi apa yang saya sudah bicarakan itu ya fakta, teman-teman ya. Kita nggak bisa milih kok lahir di keluarga yang kaya. Kita juga nggak bisa milih lahir di keluarga yang miskin dan banyak utang. Kita nggak tahu besok hujan atau cerah. Yang kita bisa kontrol adalah otak ya. Yang sudah saya bicarakan sebelumnya. Kita cuma bisa upgrade skill kita. Kita cuma bisa milih apa yang kita pilih untuk fokus ke depan. Jangan fokus ke belakang. Ke belakang memang bisa kita lupakan, tapi saran saya jangan lupakan, karena itu adalah momen daripada sebuah pengalaman kalian yang pernah gagal. Begitu. Sehingga kalian jika berpikir seperti itu, kalian tidak akan mengulangi lagi. Oke. Yang paling penting, teman-teman ya, mindset dan pola pikir kalian, karena itu adalah pondasi kalian untuk melaju tuh proses. Kita nggak perlu cepat-cepat untuk menuju finish, teman-teman. Lari maraton pun itu butuh bertahap, lari step by step, teman-teman ya. Kalau langsung cepat ya pasti cepat ngos-ngosan, teman-teman ya. Lari maraton itu proses, nikmatin perjalanannya, teman-teman ya. Kegagalan diulang lagi, kegagalan lagi diulang lagi. Kalian gagal berapa kali pun ulang lagi, teman-teman ya. Jangan minyi-minyi, teman-teman, jangan manja, teman-teman ya. Orang tua kalian nggak bakal bangunin kalian setiap hari, teman-teman. Nggak bakal seret kalian untuk bekerja, nggak bakal nyuruh kalian untuk berhenti main TikTok. Ya, teman-teman ya. Sesayang-sayangnya orang tua itu pasti punya keinginan anaknya untuk sukses.